Papara. Nah itu yang menurut gue bisa lebih dinobatkan menjadi kuda hitam ya. Iya. Karena ngeliat gameplaynya kemarin juga, tapi tobat sepertinya dari mereka first pick dan mereka ban Fanny-nya. Iya, kayak coach ini Fanny udah deh. Udah. Kita lawan pakai Moskow, pakai Chow tetap nggak bisa udah. Ini ya, apa dua kata? Tes ilmu. Benar. Itu ada 2 kata. Apa? Cek ombak. Ya, Lim dua kata juga. Cek aja. Kok bisa? Kok jangan. Kopi buat dari, Kok bisa ya? iya. Ketiga itu kalau bisa ya. Iya, jangan nambah Kok bisa? lain. Oke ya. Tapi kalau first pick Ben Fanny, memang rata-rata dia kurang pede menggunakan Fanny atau memang nggak ada usernya atau dia nggak bisa maksimalin nih. Andai dia dapat Fanny. Nah, tapi Hayabusa di ban. Iya, karena memang itu salah satu hero power dari Johto nih, selain dari Yasuyo kayaknya hampir semua jungler harus bisa dan harus Wajib lah. Wajib. Standar Iya, jangan. standar. Oke, Suyo. Langsung. Langsung Suyo versus Hanzo nih. langsung. Suyo. Atau Suyo Ling. Tapi mati lu. Oke, jadi bisa Dua kali pick 0%. sama, makanya kan gue bilang yang gede-gede itu yang sering di ban. Fanny juga kemarin. Itu 0% yang baru menang nih Fanny sekarang nih. Iya. 5 kali pick berarti ya. Oke. Ini satu Povius mungkin ya untuk pegang. Karena takutnya nanti dia Matilda Alpha Pove kayak agak sakit kepala Iya, aja kan. benar. Depannya keras-keras banget. Suyonya oke. Pove, Poveus guys ya, atau Granger aja. Granger. Ranger aja power pick ya. Karena Harit di ban. Tanpa Harit sekarang oke pilihannya. Rasuyo diambil. Aduh kan dengan Alpha. Kayaknya Alpha-nya kemungkinan besar diambil sih Om. Ini Pove Alpha. itu yang gue takutin Pove-nya diambil nggak ya? Karena Kayaknya kan monster. sekalian buat badan juga kan di depan kan. Poveus sih ini bagus buat keduanya sebenarnya. Iya. Tapi akan jauh lebih bagus buat influence range. Tadi seperti udah disinggung juga kan salah satu hero power bagi monsters Poveus. Waktu pada zamannya ya, Poveus Iya. di lawan Esme pun Pove-nya Monster masih menang. Pas ini masih di alter ego berarti ya. Benar. Pas dia masih di alter ego yang dia waktu itu. Dan Ya, iya, Poveus. ini dia. Poveus. Cinta dan Gue suka sih. Gue suka opsi Ceciliano. Iya, karena sebenarnya untuk Cecil ini susah buat dijangkau si Sugi. Benar. yang paling mungkin buat adu jarak ya Yif ya Yif, atau oke. Farsa. Pasha sih. Farsa. Pasha ya. Ya intinya siapapun itu harus pancing keluar dulu. Kalau di dalam base itu berat banget. Ya nggak bisa keluar, mana nambah keluar dia. Mana enak banget dia sangin cloud, clear aja udah. Tapi kali dulu nggak sih ini mungkin buat head to head sama Matilda ini Khalid or Chow. bisa. Atau balik lagi masih sama. Tsunami Slam. Boleh ya? Kali ya. Bisa kali ya. Bisa di follow sama Alfian juga tapi Hilda. ya udah. Masih ya Hilda. Tapi kemungkinan Hilda ini memang tetap akan ada di Aran sih Iya. buat Liquid ya. Ngebuka vision di pok terus juga tetap masih ada regennya kan. Aman, alfanya tetap tutup ya. Melihat udah nggak diambilnya alfa ya. Kayak tip satu band lagi si Lukas. Lukas. Atau kalau enggak ya mereka bisa mainin Xbox Jungle juga. Wow. Versus Suyo dan bisa Selama ada Matilda kan. cuma agak ngeri aja Om, kena cicil Granger kan Iya, Gordon. Sia, Baksial setuju gua. Sia, Baksial. Barat. Barat, Suna, Redrin atau? Oh iya benar. Ya ada Cecil juga kan. Iya ya, Udah main game aja, main game. Boltnya Cloud. Bolnya Cloud. Nah, ini bisa tuh. Oh emang strategi mereka gitu juga Bang? Gitu. Oke, kebaca nggak nih Liquid band salah satunya? Kebiri Cloudnya juga bisa nggak sih? Band ya bisa, tapi Cloud lah mungkin bisa ditutup. Cloud. Dan Lukas ya. Lukas, iya. Lukas jungle kan masih possible juga di Makanya gue titip satu band kan. titik. Tapi gini loh, Lukas kalau ketemu dengan Granger sebenarnya win rate-nya di bawah 20%. Lukas Tanpa nggak sadar. Granger. Granger, soalnya dia tuh selalu gampang banget dikaitin. Tapi ya syaratnya Granger jangan sampai kena gulungannya si Lukas skill 1 fast combo. Mungkin ini kasus yang beda karena ada Matilda Om. Nah, Jadi kayak dia masuk gagal bisa ketarik keluar. bisa. Soalnya itu dikaiting sih minusnya si Lukas. Dikaiting lagi ya sama Matilda. Jadi balas-balasan aja nih. Balasan, tapi untuk last band Chow mungkin bisa jadi opsi atau Khalid. Cow lah. Ya kalau memang mau fokus untuk tutupin Widinya ya. Ini karena hero-hero dari SKL juga masih cukup banyak terbuka. Kayak cusin lagi sih Yes. Cusin lagi ya. Atau Yif mungkin. Ya cusin di band. Oke, pilihannya nggak banyak sekarang Widi. Masih open kalau Farsa memang ya. mau pakai 3 hero itu. Farsa sih. Kayak Yif kurang enak karena ada Matilda. Iya, jadi langsung burst aja dar sekali. Heeh.
Kena bagus enggak ya lumayan damage kan. Ini bisa Tadi apa tadi Cloud apa? Jungle-nya kemungkinan nih. Lukas. Dari Freddy Freddy Baksia ya. tuh barat. Iya. Oke, tapi Cloud Sama Cloud. ya. Cloud namanya. Cloud juga bisa nabrak Farsa soalnya ya. Bisa. Lumayan nih. Bisa. Kalau mau main defense sebenarnya Moskov lagi. Main high ground defense, cuman ya siap-siap aja kena artileri itu dari Parsa. Tuh, Cloud satu. Oke, Fredrin Barat. Jungle tank. Bedanya gede Gue sih juga. Baxia sih. Jungle tank intinya. Karena 2 kali kan dia dipakai nih menang 2-0 kan. Coba ya. Jungle Mbak Julian kekebalan tubuh. Tidak. Gila. Udah gak kebal sekarang. Imunnya udah gak vaksin. Dari kita bahas SPS challenge sisa. Gak ada. Gak ada ya. Tidak muncul satu kali pun. Ada sih sekali. Baxia. Baksia. Iya. Baksia. Wah kita sangat latam sekali kita nih. Iya. Jungle tank yang memang Udah metek aja. juga. Benar. Last pick nih. Mid Dah. udah ada. Tanknya tinggal romer. Romernya. Oke. Chow. Chow Khalid sih masih. Ada ide. Tapi kali ketemu Baksia. Cuma buat mata-mata di awal doang. Mobilitas ya. Nanti akhir-akhir juga tetap ya ulti udahan mau ngapain lagi Khalid gitu Dan kan. kalian bisa quick send guard di saat basing duet nggak sih? Lumayan lah. Buying time. Lumayan. Kalau Chow pun tapi bisa galak ada Parsa soalnya. Benar. Chow. Chow itu dia. Oke. Tapi Influence Rage mereka membawakan strategi yang super late game, membawa Cloud dan juga Cecilian. Mampukah agresivitas dari Chow X Farsa yang akan mengganggu juga nih bagaimana poros mid lane dari Influence Rage? Dan eksekusi di game yang kedua akan menjadi match point juga pastinya untuk tim Liquid ID. Satu langkah lagi untuk bisa mendapatkan plus 3 poin ya. Yap. Ya kan kalau 2-0-3. plus 3. 2-1-2. Oke, kalah 1-2 ada 1 poin ya, jadi nggak 0-0 banget. Dan ya kita akan melihat seperti apa keseruan untuk di game yang kedua match pertama di hari ini bersama Omo dan Lin Kocul. Let's go Liquid. Nah, itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Game pertama berjalan dengan mulus Om. Yap. Tapi konsepnya berbeda banget nih dengan game kedua. Ya, game kedua nih dari tim Liquid ID mereka harus lebih berhati-hati lah dalam membongkar defensif yang dibangun ya untuk defense rage. Karena mereka punya depan dan juga di belakang. Ini tinggal bagaimana mereka menyimpangkannya nanti di mid game. Kalau memang dari adanya bisa di-cut, itu akan menguntungkan buat tim Liquid ID. Tapi ini baru banget mulai nih. Kejadian di Orange Buff, tiba-tiba udah ada Widi yang maju ke depan. Dan ya flicker dari Widi juga udah berhasil dibuka. Total Orange Buff yang bisa di-clear untungnya ya. Tadi Jotun bukan rot nih soalnya di awal. Iya. Langsung di ini ya. Dia nyepetin ya, berusaha buat nyepetin. Untungnya memang sempat buat ditarik tadi, bakal sempat buat dapat juga. Tapi nice movement untuk Influence Rage, dimana mereka akhirnya bisa membaca kan ya tim kita ini agresif. Ya udah langsung aja ambil Rage-nya, langsung ke purple, jangan ambil lagi yang kecil. Itu dia. Dan ini dia Widi tanpa flicker first blood berhasil didapatkan juga. Karena tujuannya ngambil creep dari lawannya kan. Iya. Itu yang terjadi juga tadi, satu Rokusa yang diambil. Ya, dan kita bisa melihat ya betapa karena sudah pede juga nih. Dengan ketebalan dari Baxia masuk aja ke jalurnya musuh. Mau tempurin tapi kali ini Fabian hadir bersama dengan Widi yang kembali spawn. Untungnya Guiding Wind berhasil menyelamatkan hari dari Jotun, tapi gak untuk Monster. Tertinggal maka Jotun sekarang dikejar kembali dengan stun yang begitu baik, 3 yang harus hilang. Wow, terlalu dalam juga dan kita tahu 2 menit sebelum kalau kita masuk ke dalam jungle musuh, kita akan benar-benar dapat 15%. Itu dia. Oke. Agresif banget sih, tapi tadi lumayan berlebihan ya. Yes, terlalu dalam dan terpunish. Langsung juga dan focusing mark nih yang dipakai oleh Pakito. Jadi akan ada tambahan juga untuk movement juga gimana. Enak. Nah, Widi dia coba untuk mencuri lagi. Jotun, dia nggak di level 4 harusnya. Jadi ditungguin lagi dong itu jungle. Ya, dan ya berarti dengan demikian ya, ini kita bisa melihat bagaimana akhirnya terpressure Influence Rage karena kan ya mereka yang terlalu agresif. Punish dia itu Ya, dia punish. terpunish sama Liquidnya sendiri. Cepet banget turtle pertama. Gak butuh waktu lama, gak butuh retribution dan input jungle kembali dilakukan. Itu dia Wild Dragon dari Widi mengincar ke arah Jotun Ezekiel. Bahkan Guiding Wind tadi gak bisa nge-backup. Wow, langsung ya 2000 gold difference, angka yang sangat ekstrim sekarang. Berhasil diraih oleh tim Liquid ID dan tidak berhenti di orange buff, purple buff juga langsung di-invade sekarang. Fabian sudah disadar kalau mau di kontes ini bahaya buat Jotun. Oh, Radrika, kecepatan. Jotun kehilangan purple buff dengan kondisi yang kurang baik. Circling Eagle masih bisa selamat untungnya dari Pakito.
Tapi ini 2 bang om. Ya, ini segala kondisi pakai untuk diken. Gak dikasih pulang, bahkan mau recall pun gak dikasih. Ya, Hampir 3.000 ini. diantar pulang langsung tadi. Gara-gara cepet ya. Tolak juga ya. Dan lihat Jotunnya. Ini sudah lumayan sulit sebenarnya. Kalau level dari Aram juga bahkan lihat Jotun untuk ngambil jungle-nya sendiri aja penuh perjuangan. Dan lagi Blessing Duet mungkin tapi Fury. Blessing Duet di early. Oh my god. Gak berhenti-henti. Rotasi yang dilakukan Yeskiel di atas. Ayo Widi di bawah juga ayo. Bahkan sendirian dari Widi. Masih menunggu dari Flicker ya untuk defensif. Mau nggak mau tadi ada di posisi yang lumayan DRN. Tapi di Flickerin balik oleh Monster. Seenggaknya menjadi poin kill tambahan. Tapi gue ngeliat 2 kill yang dapetin dari Widi gak worth it sama sekali. Iya, banyak yang dibuang lah, banyak source kill yang terlempar tadi. Mungkin seperti Flicker dari Monster juga. Dan bahkan RNCK yang kelihatan cukup fat untuk di area top. Oke. Bahkan strategi yang kita lihat Wah, malah Chow. Oke. dan ya kita Ya, lihat ini nih awal-awal nih. kejadian first blood di awal. Ya, PD kan yang tumbang. Nah ini after effect-nya adalah masuk dalam jungle-nya musuh. Memang bisa jemput tapi gak bisa kabur karena dikejar dengan Aran Pakito. Terus musuh ketinggalan lagi di level 2 masih. Ya, apalagi kita tahu cooldown dari Suyo kan cepet banget. Iya. Dan ini sangat disayangkan nih. Jotun dia nggak sempat retribution karena kena stun dari video. Iya. Ada retri, ke pick off juga. Terus habis itu purple-nya keambil juga. Banyak momen ya. Nah, ya, Widi yang kill kedua berarti ya dari Widi juga sebetulnya. Tapi lagi-lagi nggak blosor dong. Ya, flicker ya. Harus terpakai tadi. Lumayan banget sih. Jadi Pegang kembali ke device-nya juga dan kita akan kembali untuk menyaksikan game yang kedua antara tim Liquid ID dan juga Influence Rage. tiba-tiba Jotun menjadi korban om. Lagi. Lagi di purple yang baru spawn lagi. Oh. Wow, ini akan menjadi ulangan untuk Jotun. Berarti orange buff harus direlakan. Dan wait a minute. Oh, terlalu depan. Pakit tuh. Dia cuma untuk maju ke depan tadi. Dan mulai berkumpul tim Liquid ID 5 member. Gak tanggung-tanggung. Mereka datangkan semua demi adanya purple buff. Ya, Aram kembali ke landingnya tapi Monster yang hadir. Coba untuk memberikan perlawanan. Aram di bagian depan bersama dengan Widi zoning out yang dilakukan Jotun. Retribution yang masih ditahan juga. Soul Save Retribution, Fabian masih bisa mendapatkan dari purple-nya. Ya, sepertinya sekarang dari Jotunnya juga harus mulai memilih ya. Kayak mau ambil orange-nya saja atau purple-nya saja Bahkan atau relakan semuanya. Gak bisa milih om. Ambil yang kecil gitu loh. Ambil yang kecil. Jadi ketika dia spawn dia harus pilih ambil yang kecil mana. Karena dua-duanya pasti tungguin. Dan ini sudah 2 kali berarti terulang. 2 kali. 2 kali terulang tanpa buff untuk Jotun. Levelnya sangat tertekan. 2 level difference 10 lawan 5. Bahkan level dia sama kayak Pakito. Yep. Kayaknya lebih banyak XP Pakito deh. Oke. Ini kejar lagi masih mau masuk ke jungle sepertinya. Dengan Jet Kundo yang kena Circle Eagle tapi gak bisa juga untuk nge-backup. Bahkan guiding shield-nya gak ketutup Widi. Satu yang terakhir hampir saja selamat tapi tetap Widi menjadi korban. Dan panah dari Fabian. Make sure double kill untuk Fabian. Ya, Vival Coiler yang memang di hold tadi sehingga bisa menjadi panah. Tapi ini begitu banyak celah dari Influence Rage yang dimaksimalkan oleh tim Liquid ID. Tidak ada gerakan-gerakan yang berlebihan kalau kita lihat dari tim Liquid ID yang terjadi. Mereka semuanya masuk, mereka bisa dapetin damage-nya. Ya, mungkin lebih karena kita melihat mereka menang level dan item. Ya, masalahnya nih gimana juga Lagi. Om. Lagi. Hilang lagi sekarang. Lagi dan sekarang dia udah pilih purple nih om. Bagi Purple, oke, pilihan yang bisa dibilang tepat dan gak tepat. Karena kalau mau di kontes pun lagi kalah level ya untuk Influence Rage. Itu takutnya om. Takutnya bukan milih purple tapi nggak bisa milih sebenarnya om. Ya. Dan mau Iron City ada di posisi langsung flicker bahkan Betul. dengan masih jauhnya. Oh. Tapi itu dia Roda yang tertahan tadi, Oh. ketabrak ke arah kelomangnya dan satu hit lagi kuat. Sirkin ditarik dengan guiding win Jotun dengan satu tanda terakhir, tapi apakah dikasih selamat karena Vita Restriknya langsung dibuka, langsung ditabrak juga oleh Aran. Jotun tetap hilang. Bantan dilakukan oleh Aran di bagian depan. Tim fighter pecah menjadi 2 karena Monster terpaksa mengundang Vita defensif. Kembali ditabrak lagi, membeli waktu dengan Infernal Pursuit dan Monster masih bisa selamat, ditarik ke bagian belakang. Belum ada korban lebih lanjut. Oke, masih bisa buying time sebenarnya untuk Influence Rage. Karena masih ada Monster. Tapi yang kita lihat di sini tekanan yang masuk adalah Jotun yang sangat under level sehingga kemungkinan sangat kecil untuk bisa memenangkan dual retribution apapun dan dimanapun. Skip pilihan terbaik. Yap, terlalu jauh dengan level 13 banding 6. Castro nggak diambil kan? Diambil. Ada yang mau di skip kan? Skip dijadiin Lord. Tapi masih lama maksudnya waktunya. Om. 1 menit lebih ya. Iya. Better buat diambil juga dan ini dia Fabian yang semakin cepat untuk menuju ke level 15. Apakah ini akan menjadi level 15 tercepat
Harusnya iya sih Om, tapi lihat pengejaran ke Iron Siki. Killing Eagle tidak terselamatkan. Iron Siki harus menjadi korban. Oke. Dan harus berhati-hati ya tetap ya. Untuk tim Liquid ID sampai mereka terpanis satu demi satu juga. Karena ya ini ada Cecilian, ini masih ada Cloud juga, meskipun kelihatan cukup rancak untuk influence rage. Ya asal mereka masih ada selama ya tim Liquid ID membuat kesalahan. Ya, untuk nge-punish berarti ya. Dia nge-punish dari overcommit-nya. Orange buff ini jarang-jarang nih Jotun ngeliat orange buff nih. Ada gitu. Iya, Tadi punah ya. Ben nih. Dan dapet Om. Oke, Ini mulai. satu setup yang lumayan rapi juga sih setelah dapet kill ke arah Iron. Kirain achievement tadi itu ya. Oke, purple buff juga sudah mulai muncul, tapi diintip oleh Aran. Dan sudah mulai melihat kalau ada Jotun juga. Lihat, begitu Pakito muncul sedikit langsung ditetesin dengan Parsha ya. Dicolek sedikit. Pavian dicoba untuk masuk ke jungle juga. Oh my god, ini menit 8 kan? Pavian di level 14 Om. Ya. Belum menit 8 maksudnya. Belum ya. Ya 8 lebih dikit lah nanti di level 15. Dikit lagi dan itu dia Jotun yang harus diusir mundur ke belakang. 15 di menit 8 dan barat tengah juga yang dihancurkan. Memang belum ada kill yang terjadi, tapi lihat kondisi dari Jotun. Low HP. Atasnya juga udah rapih banget. Dan yang memang poinnya adalah defensif. Tapi sesusah itu loh mau nge-defense dengan perbedaan yang sangat jauh. ya, ini sangat-sangat jauh sekali perbedaan level terutama ya. Dan yang harus dijaga sekarang adalah Favian, karena dengan level yang besar kalau sampai dia ke shutdown, levelnya akan kebagi juga. Goldnya juga bakal cukup besar dari Favian. XP-nya juga, sharing XP-nya mantap banget tuh pasti. Cuman ini 8 menit Om, 8 menit level 15, atribut udah pasti menang banget. Jauh ya, menang jauh-jauh. Coba dia suruh kena panas sekali, Fury. Coba nih, mana nggak? Langsung tajam banget itu pasti. Karena dari defense-nya beda. Oh, ini terlalu depan sepertinya. Tapi kita tahu Chow ya. Yap. Ini mobilitas yang tinggi. Bisa masuk juga. Dan sekarang dengan Lord yang keluar, ini bukan pilihan untuk influence rage. Mereka tidak boleh melakukan kontes di Lord. Jadi mungkin hanya akan mengambil ya creeps kecil atau clear lane di bagian jauh yang berlawanan arah dengan Lord. Lagi. Ini condition salah satunya menurut gue dari influence rate defense. Yap, defense. Karena untuk keluar dari daerah mereka sendiri, gua rasa itu bakal berat banget. Kondisi dengan perbedaan gold yang jauh banget. Ya, lihat dari Aran sendiri ya kena bad impact, sanguine flow. Tidak ada rasa sama sekali. Ini mundar-mandir dong tuh, biru kosong. Kena lagi. Nanti ya, push jalan. Lumayan berat sekarang untuk influence range ya. Mereka harus bisa memaksimalkan jaraknya dari Chan juga. Jangan sampai Chan yang harus terpick off di awal-awal. Ya. Memang kasusnya Chan nggak gampang untuk ditabrak. Betul. Masalahnya kalau unggul banget nih dari segi goldnya, dari levelnya, yang tadinya susah jadi nggak susah Om. Karena masuk bersama dengan Lord di arah mid lane. Widi terkena cancellation tadi. Namun yang dituju bukanlah hero. Mereka mau ambil objektifnya dulu. Best turret di bagian mid sudah hilang juga menuju ke best turret di bagian bawah. Dan masih ada pasif. Dan masih bisa ditahan harusnya. Mereka akan fokus ke arah wave yang ada di mid. Oke. Satu single push kah yang bakal dilakukan oleh tim Liquid ID? Karena ini jelasnya masih bisa di-defend juga ya. Berkat Cecilian yang masih ada. Tadi dia sonatanya sakit banget. Kena ke depan tadi kan. Sementara wave minion di arah top lane sudah mulai hadir. Langsung di follow juga. Kita rush track melakukan zoning out, itulah tujuan dari Yeskiel. Nggak terburu-buru Liquid bermain dengan cukup tenang. Mereka pindah lagi ke bawah. Fokus ke arah objektif terlebih dahulu. Ya, ambil satu demi satu juga. Tadi Curse Helm ya. Item yang cukup jarang kita lihat sekarang. Dibeli dengan Jotun. Jadi badan juga yes. Dan juga ada penurunan untuk hybrid defense. Tapi ini mereka nggak lewat bawah kah? Minion dari arah mid lane mulai masuk. Jotun membeli waktu di bagian depan. Sanguin kalau memang tertancap ke arah Favian. Aran-aran Clear ke arah small wave. Liquid mereka mau masuk dengan adanya Peter Estek yang di-cancel langsung oleh Booster. Namun Booster pun sadar bahwa dia nggak kuat untuk nahan damage terlalu lama di depan. Aran tertinggal. Masih ada lari yang sangat cepat dan masih ada yang bisa diselamatkan dari guiding lane. ya, dan ini yang kita bilang ya, defensif adalah salah satunya cara, satu-satunya cara bahkan untuk defense sekarang bisa bertahan. Dan untuk mengusir Aran pun terlihat sangat-sangat sulit. Jadi ya mereka harus sabar, santai, menunggu item jadi juga. Dan item dari Fury yang jauh lebih dinantikan pastinya. Dan wow, dari gold trafficnya juga sangat ini ya, jauh di bawah ya. Susah banget sih, dia sekarang 12.000 Om. Tenggelam ya. Dia bisa defense memang, udah hancur base-nya. Tapi naik goldnya tadi dari 10.000 ke 12.000 lebih Om. Ya, sama aja bahaya sih, ini tinggal, ya seenggaknya mereka masih punya chance tetap karena ketika lagi defense, Cecilian tetap kuat. Ya. Tunggu second untuk Lord yang kedua yang akan spawn juga. Efek charge-nya akan dicari seperti ini juga dicari oleh tim Liquid ID. Tapi 3 lane yang dimana memang di bagian jauhnya dijalankan sendirian ya untuk Favian. Dia punya kemampuan yang
lebih lah daripada cukup dengan level 15 sudah maksimal juga misalnya dari item-itemnya. Dan gak ada chance menurut gua ketika Influence Rage mereka mau coba contest gak bisa terlalu cepet juga. Dan bahkan ya floor-nya bahkan dicepetin dengan tim Liquid ID. 14.000 sekarang, bahkan masih di 12 menit ya. Ini terhitung perbedaan gold yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan sebelum Lordnya muncul, mereka coba untuk poking dulu nih karena base turretnya, death sonatanya ini segitu. Ya, dalam ya damage dari Aaron Shiki karena memang perbedaannya 5-4 level. Kita lihat kemudian 3 level difference yang lainnya ya pasti berasa lah karena ada sesuatu. Ini di Blazing Duet pun bakal jadi ancaman yang bahaya untuk diri dia sendiri om. Karena dia harus membuka badannya ke bagian depan. So minion di bagian bawah mulai hadir bersama dengan tembakan Aaron Shiki hampir saja bisa dapetin base turret. Ya, tapi benar-benar dicicil juga dan mana tadi Aaron Shiki ya itu melakukan dodge terhadap Sanguine Claw dengan rondo dia. Dan kali ini Lordnya sudah ada di tengah, bakal end the game kali ini untuk tim kita ini. Harusnya dengan Widdy, way of the Widdy bisa menekan monster tapi masih bisa selamat juga di bagian belakang Blazing Duet. Langsung di-counter dengan Peter Strego yang harus hilang monster bersama dengan Fury Sword kali ini masuk karya best yang dimiliki Influence Rage. Ditabrak lagi di bagian depan, tidak diberikan